Bagian selanjutnya adalah kita akan mendiskusikan sebuah fungsi yang kali ini bergantung dari beberapa variabel. Jadi kalau sebelumnya kita belajar fungsi f dari real ke real seperti ini, x dipetakan menjadi sesuatu, fx sama dengan contohnya ax kuadrat plus bx plus c. Kemudian tadi kita bicara fungsi dari r ke r3, di mana t di sini dipetakan menjadi sebuah fungsi rt yang berisi 3 komponen xt, yt, dan zt seperti ini. Kali ini kita akan bicara tipe fungsi yang lain. Nah, saya lambangkan juga dengan huruf f. Misalkan dia dari R2 ke R seperti ini. Jadi inputnya adalah dua bilangan xy dan hasilnya adalah sebuah bilangan fx, y. Nah, fungsi seperti ini kalau kita mau gambarkan grafiknya seperti juga fungsi seperti ini, grafiknya itu digambarkan dengan membuat y sama dengan fx seperti itu. Maka kalau di sini kita menggambarkan grafik fungsi seperti ini dengan z sama dengan fx, y. Ya, ini adalah grafik fungsi yang seperti itu. Contohnya, misalkan yang sederhana kita melihat fungsi fx, y yang sama dengan let's say 5 dikurangi dengan 2x ditambah 3y misalkan, atau dikurangi dengan 3y seperti itu. Maka untuk menggambarkan grafiknya kita menuliskan z sama dengan 5 dikurangi 2x dikurang 3y. Jelas di sini kita harus menggambarkannya di dalam ruang berdimensi 3. Sebab ada variabel x, ada variabel y, dan ada variabel z. Jadi kalau saya gambarkan kurang lebih seperti ini. Nah, seperti juga pada fungsi satu peubah, untuk menggambarkan grafiknya yang pertama biasanya kita lihat titik potong antara grafik tersebut dengan sumbu-sumbu koordinat. Sekarang pun juga kurang lebih seperti itu, tapi masalahnya kita punya bukan sumbu koordinat, tapi yang kita punya adalah bidang-bidang koordinat. Jadi misalkan di bidang ini, di bidang x, o, y, di x, o, z itu y-nya selalu sama dengan 0. Dan jika y sama dengan 0, di situ kita dapatkan persamaannya adalah menjadi z sama dengan 5 kurang 2x. Nah, ini dapat kita gambarkan di dalam bidang ini, yaitu kalau x-nya sama dengan 0, x-nya sama dengan 0, z-nya akan sama dengan 5. Jadi dia harus melalui titik ini. Kemudian kalau z-nya yang sama dengan 0, maka x-nya harus sama dengan 5/2. Jadi dia harus melalui titik ini. Dia adalah berupa sebuah garis, seperti itu. Jadi perpotongan antara grafik ini dengan sumbu ini adalah garis ini. Kemudian untuk y yang sama dengan 0, x yang sama dengan 0, kita dapat melihat sekarang grafiknya adalah z sama dengan 5 kurang 3y. Dan dengan cara yang sama, kalau y-nya sama dengan 0 dia harus lewat titik 5. Kalau z-nya yang sama dengan 0, maka kita punya titik di sini yaitu 5/3. Maka kita punya grafik yang tidak lain adalah garis juga seperti ini. Nah, satu lagi, kalau z-nya sama dengan 0 berarti kita ada di bidang yang alas. Ketika kita punya bidang alas ini z sama dengan 0, maka persamaan yang kita punya tidak lain adalah 5 sama dengan 2x ditambah 3y. Dan kalau x-nya sama dengan 0, y-nya harus 5/3. Dan kalau y-nya sama dengan 0, x-nya harus 5/2. Jadi kita punya garis ini. Dengan demikian, grafik ini adalah berupa sebuah bidang yang kita perlihatkan hanya ada di kuadran, oktan yang pertama. Untuk x yang positif, y yang positif, dan z yang positif. Sebagai contoh yang kedua, kita lihat fungsi fxy sama dengan 6 dikurangi dengan x kuadrat kurangi 3y kuadrat. Seperti tadi, untuk menggambarkan grafiknya kita menuliskan z sama dengan 6 kurang x kuadrat kurang 3
Y kuadrat. Dan kita lagi-lagi akan menggambarkan sumbu koordinatnya, Z, kemudian ini sumbu X, dan ini sumbu Y. Seperti itu. Dan saya gambarkan juga sumbu Y yang negatif dan sumbu X yang negatif, seperti itu. Lagi-lagi, pertama, kalau bidangnya kalau kita lihat di sekitar Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 berarti ini hilang. Saya tinggal punya Z sama dengan 6 min X kuadrat. Dan 6 min X kuadrat ini adalah persamaan untuk sebuah parabola yang melalui titik 0,6 di sini. Dan kemudian akarnya kalau Z sama dengan 0 adalah akar 6. Plus minus akar 6. Jadi saya akan punya di sini akar 6 plus, dan di sebelah sana minus akar 6. Jadi saya akan punya grafiknya berbuka sebuah parabola yang bentuknya seperti ini. Kira-kira seperti itu. Ya, bagian yang ini ada di belakang sana. Dan kebalikannya kalau X yang sama dengan 0, maka saya punya persamaannya menjadi Z sama dengan 6 minus 3 Y kuadrat. Sama persis, kalau Y-nya sama dengan 0 dia harus melalui titik 6. Dan kemudian kalau X-nya yang sama dengan 0, maka kita akan punya solusinya adalah di akar 2 dan minus akar 2. Seperti itu. Sehingga saya dapatkan grafik yang berbentuk seperti itu. Dan kalau sekarang Z-nya yang sama dengan 0, maka saya punya persamaan yang berbentuk X kuadrat plus 3Y kuadrat sama dengan 0. Dan ini merupakan persamaan elips, gitu ya. Persamaan elips, sehingga di dalam sini saya punya kurang lebih seperti elips sebagai dasarnya. Dan kira-kira grafik dari fungsi ini akan berbentuk seperti ini. Oh maaf, ini salah, harusnya ke sana. Seperti itu ya. Ini grafiknya kira-kira seperti ini, ilustrasinya seperti itu. Oke. Nah, secara umum inilah grafik dari fungsi 2 peubah seperti itu. Untuk keperluan ilustrasi, grafik yang tadi saya perbaiki menjadi gambarnya seperti ini. Ini masih merupakan grafik dari fungsi yang sama dengan yang kita bahas tadi. Saya ingin mengajak sekarang kita melihat sebuah set yang khusus, yaitu misalkan kita lihat di sini, ini Z-nya di sini nilainya Z sama dengan 6 tentunya. Nah, maka saya punya 3 titik lagi di sini, yaitu 1, 2, 3, 4, dan 5. Misalkan seperti itu. Saya punya 6 buah titik di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian bayangkan sekarang saya punya sebuah bidang, yaitu Z sama dengan 1. Atau Z sama dengan 2 yang gampang. Z sama dengan 2 di sini. Ya. Nah, bidang itu adalah bidang datar, Z sama dengan 2, yang sejajar dengan bidang yang bawah. X sama dengan Z sama dengan 0 di bawah sini. Jadi kalau saya tarik bidang tersebut, saya iris bidang ini dengan kurva ini, permukaan ini saya iris dengan bidang tersebut, maka irisannya akan menjadi kira-kira titik potongnya di sana, dan di sana. Maka saya akan dapatkan sebuah bentuk yang kurang lebih seperti itu. Oke? Dan pada setiap titik saya dapat lakukan yang sama untuk mendapatkan set yang sama seperti itu. Dan saya bisa turunkan ini, saya taruh di sumbu bawah, sehingga saya dapatkan keluarga elips yang berbentuk seperti itu. Nah, jadi kalau sekarang saya lupakan grafik semuanya itu, saya hanya melihatnya di dalam koordinat 2 dimensi, X dan Y. Maka apa yang bisa saya lakukan tadi, saya melihat persamaan ini, kemudian saya mengirisnya dengan bidang, misalkan Z sama dengan 1. Kalau saya iris dengan bidang Z sama dengan 1, maka saya dapatkan Z-nya harus 1,
sama dengan 6 dikurangi dengan X kuadrat dikurangi dengan 3Y kuadrat. Dan kalau saya sederhanakan bentuk ini, dia tidak lain adalah X kuadrat plus 3Y kuadrat sama dengan 5. Dan kita kenali ini sebagai persamaan untuk elips. Jadi saya akan dapatkan bahwa untuk Z sama dengan 1, saya punya sebuah elips di sini. Elipsnya mungkin yang agak besar, seperti itu. Dan kemudian kalau Z-nya ini untuk Z sama dengan 1. Kalau saya ubah Z-nya menjadi 2, maka saya ubah persamaannya menjadi 2 sama dengan 6 minus X kuadrat minus 3Y kuadrat. Jadi dari sini saya dapatkan elips yang berikutnya adalah 3Y kuadrat sama dengan 4 sama hal ini. Jadi saya dapatkan elips yang lain lagi yang lebih kecil yang ada di dalam sini. Seperti itu. Dan kalau saya ganti lagi dengan set yang lebih tinggi, saya dapatkan kurang lebih keluarga-keluarga elips yang seperti itu. Nah, ini adalah apa yang kita namakan dengan level set atau apa yang kita kenal dengan nama kontur plot. Jadi pada setiap titik di sini, untuk setiap titik di sini nilai fungsi f ini bernilai konstan. Contohnya yang di sini nilainya adalah f(x, y) sama dengan 1. Dan yang di sini itu adalah f(x, y) sama dengan 2. Dan yang di sini adalah f(x, y) sama dengan k yang lebih besar dari 2, seperti itu, dan seterusnya ke sana. Jadi kita seperti melihat bahwa ini adalah sebuah elips-elips yang disusun semakin lama semakin tinggi, dan puncaknya ini adalah untuk Z sama dengan 6. Jadi ini berkorespondensi dengan lingkaran yang biru yang ini, kemudian ini dengan level berikutnya dan level berikutnya. Jadi dari membaca kontur plot ini kita bisa mengetahui kira-kira kita bisa punya fungsi yang seperti apa di sininya. Sebagai ilustrasi, perhatikan grafik dari kontur plot yang seperti ini. Di bidang X dan Y seperti ini, saya punya himpunan yang pertama yang berbentuk kurva tertutup seperti ini. Ini adalah untuk Z sama dengan 0, jadi saya beri warna biru. Misalkan di sini, ya, seperti itu. Ini ada lingkaran yang biru ini. Kemudian saya punya yang berikutnya adalah kurva tertutup yang hijau seperti ini. Dan yang hijau itu adalah untuk nilai Z sama dengan 1. Ya, kalau di sini Z-nya sama dengan 0, ini Z-nya sama dengan 1. Lalu saya punya kurva yang merah ini. Yang merah ini adalah untuk set yang sama dengan 2. Dan saya punya yang kuning ini. Ini adalah untuk set yang sama dengan 3. Dan titik ini adalah untuk set yang sama dengan 4. Nah, untuk mendapatkan gambaran yang tentang grafik dari fungsi ini, lihat bahwa di sini nilainya 0, di sini 1, 2, 3, 4. Berarti kira-kira fungsinya tuh makin ke dalam, makin tinggi nilai ininya. Jadi saya gambarkan sekarang di sini. Sekarang di sini adalah sumbu X dan sumbu Z. Jadi sumbu Z yang ke sini itu saya gambarkan dalam bentuk seperti ini. Perhatikan, ini adalah lingkaran biru untuk Z sama dengan 0. Jadi saya punya itu ada di sini perpotongannya. Ini Z sama dengan 0, nilainya 0 ada di sini. Kurang lebih ya, perhatikan bahwa ini jaraknya kurang lebih sama, lalu ini jaraknya juga kurang lebih sama di sini. Lalu yang hijau ini adalah kedua titik ini, tapi nilainya harus di 1, berarti dia ada di sini, gitu. Dia ada di titik yang hijau ini nih. Nah, nilainya 1, gitu. Sedang yang merah itu nilai Z-nya 2, jadi dia ada di sini, seperti itu. Dan yang kuning nilainya 3, ada di sini, dan yang merah ada di sini lagi. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa kira-kira kita mendapatkan gambaran bahwa kalau kita belah kurvanya itu dengan bidang yang ini, kita belah di sini, kita akan dapatkan bentuk kurva yang seperti ini. Nah, yang menarik di sini adalah kita lihat bahwa
kenaikan fungsi di sini itu jauh lebih curam daripada kenaikan fungsi di sini. Ya, di sini naiknya lebih landai daripada yang di sini. Nah, bagaimana cara kita membacanya dari sini? Yang dapat kita baca adalah lihat, ini naik dari 0, 1, 2, 3, 4 dalam jarak yang seperti ini. Sedangkan ini dalam jarak yang jauh lebih pendek daripada ini. Ya, jadi kelihatan sekali bahwa kenaikannya ini jauh lebih landai ke sana daripada di sini. Ya, jadi kira-kira translasi kalau kita terjemahkan ke dalam sumbu Z dan X, bentuknya seperti ini. Ya, sedangkan di dalam kalau kita terjemahkan antara Y dengan Z, kita lihat bahwa kenaikannya kurang lebih sama, nggak berbeda. Jadi dia akan jauh lebih simetrik terhadap sumbu di dalam tempat yang satu lagi. Tetapi kalau di dalam X kita akan lihat bahwa kenaikan yang di sebelah kanan ini jauh lebih lambat daripada kenaikan yang di sebelah kiri. Limit untuk fungsi-fungsi dengan peubah yang lebih dari satu itu jauh lebih rumit daripada limit untuk fungsi-fungsi dengan satu peubah saja. Definisinya mungkin sangat mudah untuk kita tuliskan seperti biasa. Kita bawa limit x, y menuju a, b, titik limitnya dari fx, y adalah L. Jika dan hanya jika untuk setiap epsilon positif, saya dapat menentukan delta yang positif, sehingga jika ini dipenuhi, maka ini dipenuhi. Nah, yang menarik di sini adalah mari kita lihat dulu ini. Ya, bagian ini kalau saya kuadratkan, saya akan dapatkan x minus a kuadrat ditambah y minus b kuadrat lebih kecil dari delta kuadrat. Dan ini tidak lain adalah, kalau ini dibuat sama dengan delta, ini tidak lain adalah persamaan lingkaran dengan pusat di a, b dan jari-jari delta. Jadi kalau kita lihat ilustrasinya ke sini, kurang lebih saya punya titik a, b yang merupakan pusatnya, dan kemudian saya punya jari-jari delta, dan ini mendefinisikan sebuah lingkaran ini. Ya, himpunan titik-titik ini mendefinisikan lingkaran ini. Tetapi ada lebih besar dari 0, berarti di sini juga harus tetap ada lebih besar dari 0. Jadi titik A, B tidak termasuk di dalam daerah ini. Sebab kalau A disubstitusi ke sini 0, B disubstitusi ke sini 0 juga. Karena tidak boleh 0, berarti tidak termasuk. Jadi kecuali pusatnya yang tidak boleh masuk di sini. Jadi siapapun di sini, siapapun x, y di sini, kalau saya hitung nilai f-nya, dia harus ada di dalam sekitar sini. Nilai f-nya harus ada di sekitar L ini. Kalau itu dipenuhi, waktu epsilonnya saya perkecil, maka lingkaran ini pun juga akan menjadi semakin kecil. Saya perkecil lagi, lingkaran ini juga kemungkinan akan menjadi semakin kecil. Seperti itu. Jika ini dipenuhi, maka limitnya kita katakan sama dengan L. Mari kita lihat fungsi berikut. Fx itu nilainya adalah harga mutlak x dibagi dengan x kalau x-nya lebih besar dari 0, dan sama dengan harga mutlak x sama dengan 0 kalau x-nya sama dengan 0. Kalau kita gambarkan grafik fungsi fx ini, maka kita akan dapatkan grafik fungsi yang bentuknya seperti ini. Perhatikan baik-baik nih ya. Kalau x-nya lebih besar sama dengan 0, kita tahu bahwa harga mutlak x sama dengan x untuk x yang lebih besar sama dengan 0. Jadi, kalau x-nya lebih besar sama dengan 0 di daerah sini, fungsi harga mutlak x ini dapat saya ganti dengan x. Jadi, x bagi x nilainya adalah 1. Tapi di 0 tidak termasuk, sebab di 0 nilainya harus 0. Seperti itu. Ya, jadi di 0 nilainya 0 di sini. Sedangkan untuk x yang negatif, maka harga mutlak x itu sama dengan negatif x. Jadi negatif x dibagi x hasilnya adalah min 1. Seperti itu. Dari sini jelas kita dapat lihat bahwa fungsi ini tidak kontinu di 0. Putus. Tidak tersambung di 0 seperti itu. Dan kalau kita hitung limitnya, limit x
menuju 1 dari arah kanan, dari fx menuju 0, dari arah kanan, itu seperti saya datang dari sini, x-nya datang dari sini, maka nilai f-nya itu menuju ke 1. Sedangkan limit x menuju 0 min dari fx, itu seperti saya datang dari sini. Berarti nilai f-nya akan menuju ke min 1. Seperti itu. Karena mereka tidak sama, maka kita katakan limit x menuju 0 dari fx itu tidak ada. Mengapa? Sebab limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Seperti itu. Kalau fungsi ini hanya bergantung dari satu peubah, tadi kita sudah berdiskusi juga tentang dimensi. Sesuatu yang berdimensi 1, saya hanya punya 2 arah gerak, maju atau mundur. Sebenarnya 1, maju atau mundur itu saling inverse, kira-kira seperti itu. Jadi saya cuma bisa mendekati 0 dari 2 cara. Cuma ada 2 cara untuk mendekati 0, dari kanan atau dari kiri. Kalau sekarang kita berhadapan dengan fungsi 2 peubah seperti ini, mendekati sekitar 0,0. Berarti saya mau tahu limit x, y menuju 0,0 dari fx, y. Apakah ada atau tidak? Perhatikan bahwa sekarang saya harus menggambarkan domainnya saja sudah 2 dimensi, ada berubah. Maka saya bisa mendekati 0 dengan banyak sekali cara. Saya bisa mendekati 0 sepanjang garis ini, dari sini dan dari sini. Saya bisa mendekati 0 dengan cara sepanjang garis ini, dari sini dan dari sini. Saya bisa mendekati 0 dengan cara seperti ini, dari sini dan dari sini. Saya dapat mendekati 0 dengan cara seperti ini. Ada banyak sekali cara untuk mendekati titik 0,0. Dan persis seperti fungsi 2 peubah ini, fungsi 1 peubah di sini, ketika limit dari kiri dengan limit dari kanannya tidak sama, maka limitnya tidak ada. Sama persis dengan keadaan ini, ketika limitnya untuk 2 buah arah yang berbeda, limitnya berbeda, maka limit ini tidak ada. Tetapi kalau kita di sini lebih mudah karena hanya ada 2 cara. Berarti begitu limit dari kanan dan limit dari kiri sama, limitnya harus ada. Kalau di sini limit dengan semua cara yang mungkin harus sama. Dan semua cara itu terlalu sulit. Terlalu banyak untuk kita periksa. Jadi untuk fungsi yang seperti ini, cara mendekati dari arah tertentu hanya dapat digunakan untuk memperlihatkan bahwa limitnya tidak ada. Seperti itu. Ya, karena terlalu banyak cara untuk mendekati titik 0,0-nya. Tetapi begitu kita menemukan 2 cara mendekati 0,0 yang berbeda, tetapi limitnya tidak sama, maka jelas di situ limitnya tidak ada. Nah, khususnya untuk fungsi seperti ini, maka saya akan mencoba melihat sekarang misalkan, lagi-lagi saya ulang gambarnya, titik 0,0, sekarang saya lihat sepanjang garis Y sama dengan M kali X. Berarti saya seperti melihat keluarga dari garis-garis seperti ini. Ini adalah keluarga garis-garis yang di persamaannya adalah Y sama dengan M untuk M yang berbeda-beda. Tetapi saya lihat Y sama dengan MX. Berarti kalau saya hitung sekarang limit X, Y menuju 0,0 dari Fx, Y. Karena sekarang Y-nya sama dengan MX, maka saya dapat mengubah ini menjadi limit X menuju 0. Dari Y-nya dapat saya ganti dengan MX. Berarti saya punya di sini menjadi 2M dikali X kuadrat. 2MX kali X, MX kuadrat kali 2. Dan ini menjadi X kuadrat, ini M kuadrat X kuadrat. Jadi X kuadratnya dapat dikeluarkan. Di sini menjadi 1 plus M kuadrat. Dan X kuadratnya habis, maka limit ini adalah 2M dibagi 1 plus M kuadrat. Apakah berarti limitnya ada? Hati-hati. Dari sini kita bisa lihat. Kalau M-nya 1, maka limitnya adalah 2 tambah 2, 1. Maka limitnya 1.
Sedangkan kalau M-nya sama dengan 0, sini 0 tambah per 1, 0. Jadi kita lihat di sini limitnya 0. Tidak sama. Berarti limit ini tidak ada di sekitar 0,0. Karena saya menemukan at least ada 2 cara yang limitnya sama dengan 0. Bahkan ini sebenarnya lebih kuat lagi. Bayangkan grafik ini ya. Jadi kurang lebih kira-kira kalau saya boleh coba ilustrasikan grafiknya. Di sekitar 0 tuh ini fungsi yang luar biasa remeknya ini. Pecahnya abis-abisan. Ini titik 0,0, ini sumbu Z-nya. Ya, perhatikan Y sama dengan MX, kalau M-nya 1 itu kurang lebih garis ini nih. Nah, kalau saya dekati dengan sepanjang garis ini, nilai limitnya adalah 1 di sini. Kalau saya ganti M-nya dengan 2, berarti akan jadi garis yang ini. Nah, kalau saya dekati di sini, dia akan nyampainya kalau M-nya 2 itu 4 plus 1 per ini 2 per 5. Jadi di sini. Ya, 4 per 5. Jadi dekat ke sini. Seperti itu. Dan kalau saya ganti dengan X yang lain lagi, dengan 0 tadi, kalau M-nya 0, kalau M-nya 0 itu berarti kan Y sama dengan 0. Kalau Y sama dengan 0 berarti sumbu X seperti ini. Limitnya adalah 0 di bawah sini. Jadi limitnya banyak sekali tergantung dari bagaimana cara saya mendekatinya. Gitu. Jadi limitnya ada banyak sekali. Nilai fungsi ini di sini jadi ngaco. Seperti itu. Jadi fungsi ini benar-benar tidak mempunyai limit di sekitar 0,0. Ini fungsi yang benar-benar pecah kemana-mana. Mari kita coba memperlihatkan bahwa fungsi ini tidak memiliki limit di sekitar 0,0. Seperti biasa, kita akan mencoba mendekati titik 0,0 sepanjang garis Y sama dengan MX. Seperti itu ya. Maka kita sama dengan melihat limit X menuju ke 0 dari fungsinya X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 4 plus M kuadrat kali X kuadrat. Dan ini dapat kita sederhanakan menjadi limit X menuju 0 dari X pangkat 4 dibagi dengan, nah perhatikan X kuadratnya bisa keluar dari sini. Jadi X kuadrat dikali dengan X kuadrat ditambah dengan M kuadrat. Ini habis, tinggal 2. Perhatikan sekarang kalau X-nya menuju ke 0, yang atas 0, yang bawah adalah M kuadrat. Berarti limitnya akan aja sama dengan 0. Jadi sekarang berbeda dengan yang tadi. Kalau yang tadi Y sama dengan MX selalu hasilnya berbeda-beda tergantung dari M-nya. Kalau sekarang enggak. Saya dapatkan bahwa sepanjang garis Y sama dengan MX limitnya semua sama dengan 0. Apakah berarti kalau begitu limitnya ada sama dengan 0? Jawabannya enggak. Mengapa? Ini baru satu cara, baru sedikit cara untuk mendekati 0,0 sepanjang garis Y sama dengan MX. Jadi ini dengan kata lain adalah sepanjang garis ini, garis-garis ini, keluarga garis-garis ini, limitnya semua ada dan sama dengan 0. Nah, sekarang kita bisa melihat mendekati titik yang sama ini dengan cara yang berbeda. Jadi saya akan melihat sekarang sepanjang kurva Y sama dengan AX kuadrat. Oke, kurva Y sama dengan AX kuadrat. Jadi, saya seperti melihat sekarang sepanjang parabola-parabola seperti ini. Seperti itu. Ya, dan kalau saya substitusikan ini, maka limitnya adalah limit X menuju ke 0 dari X pangkat 4 dibagi dengan X pangkat 4 plus A kuadrat dikali dengan X pangkat 4 karena X-nya kuadrat. X pangkat 4, jadi kita bisa bawa X pangkat 4-nya keluar, maka saya dapatkan limit X menuju 0 dari X pangkat 4 dibagi X pangkat 4 kali 1 plus A kuadrat.
Jadi limitnya adalah 1 per 1 plus A kuadrat. Lagi-lagi untuk A yang berbeda, nilai limitnya berbeda. Kalau A-nya sama dengan 1, maka limitnya sama dengan setengah. Kalau A-nya sama dengan 2, limitnya adalah 1/5. Jadi berbeda dalam hal ini. Pertanyaannya sekarang, tahu dari mana saya bahwa kita harus mendekati Y sama dengan AX kuadrat? Perhatikan di sini. Mengapa limit ini semua sama dengan 0? Karena pangkat di bawah yang bisa saya keluarkan itu lebih kecil dari pangkat yang di atas. Sehingga waktu X-nya menuju ke 0, karena yang di atas masih ada X-nya, yang di bawah sudah ada yang hilang, maka limitnya akan tetap 0. Jadi supaya saya bisa mengeluarkan X pangkat 4 di sini, maka si Y ini haruslah fungsi dalam X kuadrat. Supaya kalau dikuadratkan jadi X pangkat 4. Sehingga waktu ditarik, X pangkat 4-nya bisa keluar dan muncullah bentuk seperti ini. Jadi dari bentuk ini kita bisa menduga bahwa kalau begitu fungsinya harus seperti apa yang menghasilkan limit atau tidak. Gitu. Seperti itu ya. Nah, untuk memeriksa, misalkan kalau kita lihat contoh lain, fx, y sama dengan let's say x kuadrat dikali y ditambah dengan fungsi yang sama, x pangkat 4 plus y kuadrat seperti ini. Nah, kalau saya pakai y sama dengan mx, maka y diganti dengan mx, di atas akan jadi mx pangkat 3. Sedang di bawah akan jadi mx pangkat 2, m kuadrat x pangkat 2, x pangkat 2 keluar. Karena ini x pangkat 4, x pangkat 2-nya keluar. Berarti y-nya di sini akan bagaimana? Di sini mx pangkat 3, di sini yang bisa keluar pangkat 2, berarti di atas pangkat 1 sisanya. Jadi limitnya akan sama lagi sama dengan 0. Seperti itu. Nah, bagaimana caranya saya ganti dengan siapa di sini? Lagi-lagi, kalau saya ganti dengan mx kuadrat, maka yang di sini akan jadi mx pangkat 4, yang di sini akan jadi m kuadrat x pangkat 4, sehingga x pangkat 4-nya bisa keluar. Seperti itu. Ya, dari pangkat-pangkat ini kita bisa menduga yang mana yang bisa memberikan kepada kita nilai limit yang berbeda. Sekarang kita akan membicarakan apa yang dimaksud dengan turunan parsial dari sebuah fungsi dengan dua peubah. Misalkan saya punya di sini fx, y, fungsi dua peubah yang grafiknya seperti ini. Z sama dengan fx, y, saya bentuk kurang lebih kira-kira seperti ini. Jadi yang kuning ini adalah grafiknya. Lalu saya bisa melihat sebuah titik di sini di mana x-nya sama dengan A dan y-nya sama dengan B, seperti itu. Nah, kalau saya fixkan, misalkan di sini saya ambil y sama dengan B. Kalau y sama dengan B, berarti saya seperti melihat daerah yang ini saja. Ya, ini adalah garis y sama dengan B. Maka sepanjang x-nya berubah di sini, maka saya punya kurva ini di situ. Ya, jadi untuk x sama y sama dengan b, perhatikan bahwa y-nya sudah difikskan. Kalau y-nya sudah difikskan, berarti saya punya fx, b. Dan ini hanyalah fungsi dalam x. Hanyalah fungsi dalam x yang kalau saya gambarkan, grafiknya kira-kira berbentuk seperti ini. Dan di sekitar A itu adalah ini. Dan saya dapat menghitung berapa turunan dari ini. Kemiringan garis ini, dia adalah G aksen di A. Bagaimana definisinya? Gampang. Limit X menuju A dari Fx, B kurangi Fa, B dibagi dengan X kurang B. Itu saja limitnya, seperti itu. Dan dengan cara yang sama, kalau saya fixkan di sini X sama dengan A, maka saya punya fungsi HY. Kalau saya punya di sini FA, Y, seperti itu. Dan kalau saya mau hitung limitnya, dia tidak lain adalah H aksen Y atau H aksen B. Dia adalah limit dari Y menuju ke B, dari FA, Y menuju ke FA, B dibagi dengan Y kurang B. Nah, jadi sekarang saya punya seperti
fungsi dua peubah dengan cara yang kita bisa menghitung limitnya dengan cara yang berbeda, memfikskan salah satunya gitu. Seperti itu. Dan kita tahu bahwa limit itu dapat dituliskan menjadi seperti ini, Y menuju ke B. Dapat juga kita tuliskan delta Y menuju ke 0 dan Y-nya kita ganti dengan B plus delta Y. Nah, jadi dengan kata lain saya dapat menghitung limit dari fx plus delta x, y dikurangi dengan fx, y. Lalu semuanya saya bagi dengan delta x. Dan delta x-nya menuju ke 0. Apa artinya ini? Artinya adalah saya membuat y-nya konstan, y-nya sama, persis seperti ini. Y-nya dibuat konstan, b. Dan kemudian saya menggerakkan x-nya. Dan ini disebut turunan parsial dari f terhadap x, seperti itu. Dan kita bisa menuliskan juga sekarang limit dari delta y menuju ke 0 dari fx. Sekarang x-nya yang saya buat fix, y-nya saya tambahkan dengan delta y dikurangi dengan fx y dibagi dengan delta y. Dan ini adalah turunan parsial dari f terhadap y. Jadi kurang lebih kira-kira seperti ini. Bayangkan permukaan ini sebuah kubah seperti itu. Dan ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Kalau saya pergi ke titik A, B di sini, ini kubahnya seperti itu ya, merupakan permukaan dari F. Saya berdiri di atasnya, lalu saya melihat ke arah X. Kalau saya melihat ke arah X, berarti Y-nya saya buat konstan. Dan saya melihat seberapa turun atau seberapa naiknya saya. Itulah do F, do X. Dan sebaliknya, ketika saya melihat ke arah Y, saya seperti membuat X-nya konstan. Dan saya lihat di sini seberapa naik atau seberapa turun saya. Itulah do F, do Y. Jadi turunan parsial pada arah X itu sama dengan turunan parsial arah X, seperti melihat arah X, Y-nya dianggap konstan, Y do F do Y seperti melihat ke arah Y dan X-nya dibuat konstan. Pertanyaannya sekarang, kalau saya bisa membuat Y konstan pada arah X, do F do X, kemudian saya juga bisa melihat pada arah Y, X-nya konstan, do F do X. Bisakah saya melihat ke arah vektor tertentu, ke arah sana, ke arah U? X dan Y-nya berubah, tetapi sepanjang mengikuti arah U, seperti itu. Jawabannya bisa, yaitu kita menghitung do F do U. Seperti apa formulanya? Kembali untuk mengetahui bagaimana caranya kita mendapatkan formula untuk menghitung turunan pada arah U, sembarang tadi, kita harus pindah dan berhenti menggunakan X, Y sebagai posisi, tetapi mengubahnya X, Y menjadi sebuah vektor. Jadi saya tuliskan X, Y sebagai vektor, dan vektor ini saya namakan vektor V, seperti itu. Ya, kemudian saya punya vektor U yang mungkin lebih panjang dari ini, tetapi saya misalkan panjang U-nya harus sama dengan 1. Dengan demikian, seberapa besar perubahan besarannya itu hanya tergantung oleh T, dari T, karena panjang U-nya harus semua sama dengan 1. Jadi saya punya sebuah vektor lain di sini yang adalah V ditambah dengan TU gitu. Ya, seperti itu. Ini adalah vektor V ditambah dengan TU. Jadi, kalau sekarang saya melihat sebuah fungsi F yang nilainya pada V plus T kali U, seperti itu, maka pada dasarnya saya dapat mengurangkan ini dengan FV dan kemudian saya bagi dengan T. Kemudian saya hitung nilai limitnya untuk T yang menuju ke 0, seperti itu. Ya, nah bentuk ini mungkin agak tidak terlalu menyenangkan karena kita lihat di sini bahwa limit ini cukup repot. Di sini kita lihat kalau ini kita kembalikan ke dalam bentuk komponen, kita seperti melihat X plus
T kali U1. Kemudian di sini Y plus T kali U2. Seperti itu. Dan kemudian dikurangi dengan F dari X, Y dibagi dengan T. Nah, kalau sekarang saya buat T-nya, Y-nya ini seperti fix, konstan gitu ya, seperti itu. Saya buat ini sebagai konstan, maka untuk T menuju ke 0, ini tidak lain adalah turunan parsial dari F terhadap X. Kemudian harus kita kalikan tentunya dengan pengali ini, dengan U-nya di sini. Ya, sebab ini kan dibagi delta T, berarti seakan-akan kayak U-nya, tersisa U-nya. Jadi saya punya di sini kurang lebih haruslah sama dengan do F do X di titik X, Y, kemudian harus saya kali dengan U1. Dan kemudian plus daerah, kalau sekarang ini yang saya buat fix, maka ini tidak lain adalah turunan parsial terhadap arah Y. Dan dengan cara yang sama, saya dapatkan di sini do F do Y dari X, Y dikali dengan U2. Jadi kurang lebih turunan dari F pada arah U itu dapat saya tuliskan menjadi bentuk seperti ini. Dan bentuk seperti ini sangat menarik. Mengapa? Karena saya bisa melihat ini sebagai perkalian antara dua buah vektor. Vektor yang pertama adalah do F do X dan do F do Y, kemudian didot dengan vektor U1 U2. Vektor ini mempunyai nama yang khusus, yaitu gradien dari F di titik X, Y. Dan ini adalah arah U. Jadi turunan parsial, turunan dari F, turunan berarah dari F pada arah U, kurang lebih adalah gradien F dikali dengan vektor U. Seperti ketika kita membahas limit tadi, kita mencoba membuat variasi dari definisi limit fungsi yang kita telah ketahui sejak semula, yaitu untuk fungsi satu peubah. Sekarang kita pun akan mencoba memvariasikan definisi untuk turunan dari fungsi yang satu peubah ke fungsi dua peubah. Apa masalah yang muncul di sana? Baik, yang pertama, tidak turunan total ini tidak mungkin merupakan turunan parsial, sebab turunan parsial itu hanya pada arah X saja atau hanya pada arah Y saja. Juga tidak mungkin merupakan turunan pada arah U, sebab itu pun kita fikskan satu arah seperti ini. Kita ingin bicara sekarang yang dimaksud dengan turunan total. Semua yang tidak mengarahkan arahnya, kira-kira apa yang dimaksud dengan turunan dari fungsi dua peubah seperti itu. Untuk itu kita kembali lagi ke fungsi satu peubah, yaitu kalau saya punya f aksen X, ini dapat saya definisikan sebagai limit dari delta X menuju ke 0 dari fx plus delta X. Oke. Mungkin untuk definisi ini saya akan lebih memilih menggunakan definisi yang lain untuk ini, yaitu f aksen X0 sama dengan limit X menuju X0 dari fx dikurangi dengan fx0 dibagi dengan x minus x0. Masalahnya di sini adalah apa? Perhatikan bahwa kalau kita bekerja dengan fungsi dua peubah, maka variabelnya di sini adalah X, Y. Jadi di bawah sini kita akan kesulitan untuk mengganti dengan ini. Sebab pendekatan yang paling mudah untuk mengganti X dengan sesuatu di dalam dua dimensi adalah dengan menggunakan vektor. Masalahnya membagi dengan vektor itu bukan sesuatu yang bisa kita lakukan. Oke, nah jadi kita harus memodifikasi definisi ini supaya dapat kita terapkan menjadi turunan di fungsi dengan variabel yang lebih, atau kalau kita bekerja dengan variabel vektor di situ. Nah, bagaimana caranya untuk kita mengubah definisi ini? Yang pertama, saya dapat memindahkan, karena ini walaupun tulisannya adalah f aksen X0, dia adalah sebuah bilangan sebenarnya. Nilai limitnya adalah bilangan di situ. Jadi, saya bisa pindahkan limit ini
ke sini, ke dalam limit f aksen x0, dan kemudian mengganti ini menjadi 0, seperti itu. Nah, kemudian saya bisa pakai sebuah sifat yang bagus sekali di sini. Yang pertama, saya bisa geser dulu ini sedikit, dan saya bisa samakan penyebut. Di sini saya kali dengan x minus x0, kemudian dibagi x dengan x0. Nggak ada yang salah di sini. Oke? Nah, kalau sudah sama penyebutnya, berarti saya bisa hapus, ganti ini dengan yang lebih panjang, maka ini menjadi x kurang x0 dikurangi dengan f aksen x0 dikali x minus x0. Oke? Ini hanya penulisan ulang dari yang tadi. Perhatikan sekarang saya bisa melakukan sebuah trik ini. Kalau limit dari benda ini sama dengan 0, maka kalau tanda kurung ini saya ganti dengan harga mutlak, maka limit ini masih benar. Sebab limit dari fx sama dengan 0 itu jika dan hanya jika limit dari harga mutlak fx sama dengan 0. Hanya bekerja kalau limitnya sama dengan 0. Tapi kalau limitnya sama dengan 1, sama dengan 5, sama dengan 7, tidak bisa kita terapkan seperti itu. Itu sebabnya mengapa dari ruas kiri ini saya pindahkan ke dalam supaya limitnya sama dengan 0. Dan setelah sama dengan 0, saya bisa tulis menjadi seperti ini. Terus apa istimewanya ini? Istimewanya adalah ini dapat saya tulis menjadi, dan ini adalah jarak antara x ke x0. Konsep jarak di dalam vektor kita kenali. Jadi kita tahu bagaimana cara mengganti definisi turunan ini menjadi turunan vektor. Seperti itu. Berarti kalau begitu, kalau saya mau tuliskan ini dalam bentuk untuk fungsi dua peubah, maka saya menuliskan di sini menjadi limit x, y menuju 0,0 dari apa? Di atas kan nilai mutlak, sebab ini nilai fungsi dua peubah ini nilainya tetap real. Jadi di sini tetap sama fx, y dikurangi dengan fx0, y0. Maaf, ini salah. X menuju x0, y0. Seperti itu. Kemudian ini, nah ini yang saya ganti dengan sesuatu nih, turunan yang saya nggak tahu apa di sini. Saya belum tahu. Jadi saya ganti dengan A, tapi sekarang saya punya dua komponen linier, ini dan Y. Berarti saya ganti dengan A kali X minus X0 min B dikali Y min Y0. Mutlak, ya jelas ya. Mudah sekali kita variasikan, kita sesuaikan ini menjadi ini. Lalu dibagi dengan, nah ini formula jaraknya. Dapat kita ganti menjadi X minus X0 kuadrat tambah Y minus Y0 kuadrat. Dan ini terdefinisi dengan baik. Jadi sebuah fungsi f, kalau di sini tadi fungsi ini memiliki turunan jika terdapat sebuah nilai yang membuat limit ini sama dengan 0, maka sekarang limit ini sama dengan 0 jika saya memiliki dua buah nilai A dan B, sedemikian sehingga limit ini harus sama dengan 0. Menariknya di sini apa? Perhatikan, saya bisa ubah ini menjadi seperti ini. Ya, seperti saya keluarkan minusnya. Persis sama di sini, saya dapat ubah menjadi seperti ini. Jadi saya punya sebuah persamaan nih yang berbentuk seperti ini. Ini persamaan apa sih? Konstanta plus A dikali X minus X0 plus B dikali Y minus Y0. Persamaan berbentuk seperti ini. Apa ini? Persamaan apa ini? Kita lihat, ini tidak lain adalah persamaan bidang di R3. Ini adalah persamaan bidang di R3. Sebuah bidang datar di R3. Nah, kalau kita lihat persamaan ini, fx0 plus f aksen x0 dikali x minus x0.
Ini kita kenali sebagai persamaan garis singgung. Berarti ini adalah persamaan bidang singgung. Jadi sebuah fungsi dua peubah memiliki turunan jika terdapat bilangan A dan B seperti itu, sehingga kalimat ini menjadi benar. Pertanyaannya tinggal bagaimana cara kita mencari A dan mencari B-nya. Sekarang kita akan mencari bilangan A dan B. Tetapi saya ingatkan lagi terlebih dahulu bahwa fungsi dua peubah fx, y dapat diturunkan di x0, y0 jika terdapat bilangan-bilangan A dan B, bilangan real, sedemikian sehingga limit ini, yang panjang ini, harus sama dengan 0. Seperti itu. Ya, dan sekarang yang kita inginkan adalah mencari A sama dengan 0. Perhatikan bahwa ini titik x0, y0, limit x, y menuju 0,0 itu berarti bahwa x, y itu menuju 0,0 dari berbagai macam arah. Harus sama nilainya, semua harus sama dengan 0. Oke? Jelas ya? Dari berbagai arah. Khususnya pada sepanjang garis x0, y0 ini dan ini x0. Oh sorry, terbalik ya. y0 dan ini x0. Nah, sepanjang garis x sama dengan x0 atau y sama dengan y0, berarti limit ini juga harus ada dan sama dengan 0. Oke? Kalau limit x, y menuju x0, 0 artinya x, y-nya bisa mendekati titik x0, y0 dari berbagai macam cara saja. Semuanya harus ada dan harus sama dengan 0. Apalagi kalau saya hanya mendekatinya dalam dua arah ini. Jadi sepanjang x sama dengan 0 atau sepanjang y sama dengan y0 juga limitnya harus sama dengan 0. Setuju ya? Kalau semuanya ada, semua arah ada, berarti pada arah x sama dengan x0 harus ada juga sama dengan 0. Dan pada arah y sama dengan y0 juga harus ada. Jadi sepanjang garis y sama dengan y0. Artinya apa? Artinya saya bisa mensubstitusikan y sama dengan y0. Berarti limit ini berubah menjadi limit x menuju x0. Y-nya saya ubah menjadi mutlak dari fx, y0 dikurangi dengan fx0, y0 ditambah dengan a kali x minus x0. Ini sudah habis karena y sama dengan y0 dan ini juga sudah habis. Berarti ini tinggal dibagi menjadi x minus x0. Setuju? Dan ini berarti harga mutlak ini bisa saya ubah menjadi ini. Dan ini berarti, perhatikan baik-baik, saya bisa bagi ini menjadi, lihat nih ya, yang ini saya hapus kurungnya, maka ini menjadi minus. Dan kemudian saya pisahkan tuh. Ini kan tanda mutlaknya udah hilang ya. Ini dibagi dengan ini, dengan dua ini. Ini saya putus di sini. Minus. Ini adalah A kali X min X0 dibagi X min X0. Jadi habis. Berarti ini tinggal A. Dan limit ini sama dengan 0. Jika dan hanya jika limit ini sama dengan 0. Dengan demikian limit A-nya ini bisa pindah A-nya ke sini sama dengan A. Jadi A harus sama dengan ini. Tapi ini adalah turunan parsial dari F terhadap X di X0. Jadi saya tahu di sini bahwa A-nya adalah do F do X di titik X0, y0. Dan dengan cara yang sama, saya dapat memperlihatkan bahwa titik B di sini adalah do F do Y di titik X0, y0. Dengan demikian, saya bisa mengganti titik A di sini menjadi do F do X pada arah X0, y0. Dan ini menjadi do F do Y di titik X0, y0. Dengan demikian, misi saya selesai. Mencari A dan B, saya sudah menemukan bahwa A-nya harus do F do X di titik itu.
dan B-nya adalah do F do Y di titik itu. Secara khusus dari definisi ini, kita ingin melihat fungsi yang berbentuk seperti ini. Jadi saya misalkan Gx, Y sama dengan Fx0, Y0 ditambah dengan do F, do X di X0, Y0 kali X min X0 tambah do F, do Y di titik X0, Y0 kali Y minus Y0. Jadi saya seperti ingin mengganti fungsi ini dengan Gx, Y. Seperti itu. Dan tentunya kalau saya mau gambarkan grafiknya, grafik ini dapat saya ganti menjadi Z. Seperti itu. Ya. Dan dengan demikian, saya dapat menuliskan ini menjadi bentuk seperti ini. Kalau saya bawa semuanya ke sini, saya punya Z dikurangi dengan Fx0, Y0 ditambah dengan do F do X di titik X0, Y0 kali X minus X0 ditambah dengan do F do Y, minus harusnya. Kemudian di sini juga minus do F do Y X0, Y0 dikali dengan Y minus Y0 sama dengan 0. Ya, saya bisa tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nggak ada beda, ini hanya memindahkan bagian ini ke sebelah sana. Tapi bentuk ini mempunyai bentuk yang spesial. Kalau saya lihat, ini saya dapat tuliskan menjadi dot product antara dua buah vektor di R3. Yang pertama adalah do F, do X di titik X0, Y0. Kemudian do F, do Y di titik X0, Y0. Dan titik 1. Ini harus ada tanda minusnya di sini. Maka kalau saya tulis seperti ini, saya akan dot produkkan dengan titik X minus X0, Y minus Y0, dan Z kurang Fx0, Y0. Seperti itu. Ini sama dengan 0. Jadi fungsi ini, Z sama dengan Gxy ini, dapat saya tuliskan menjadi perkalian antara dua buah vektor seperti ini. Yang isinya adalah ini, dan kemudian adalah ini. Nah, perhatikan bahwa Fx0, Y0 itu tidak lain adalah Z0. Jadi ini bisa kita ganti menjadi Z0 seperti itu. Jadi saya seperti punya delta X, delta Y, dan delta Z. Kemudian dikali dengan sebuah vektor ini, yang tadi kalau tidak ada ini kita kenali sebagai vektor gradien dalam hal ini. Dan kita mau tahu sekarang ini adalah vektor apa. Mari kita kembali ke konsep level set. Ingat, kalau kita punya sebuah fungsi Fx, Y, maka level set dari fungsi ini itu hidup di R2. Level set dari F itu ada di R2. Dia adalah himpunan titik-titik X, Y yang memenuhi Fx, Y sama dengan konstan untuk suatu konstanta C. Ini yang dimaksud dengan level set. Dia akan berbentuk sebuah kurva di R2. Misalkan seperti ini kurvanya. Oke? Nah, anggap saya bisa melakukan parametrisasi terhadap kurva ini. Jadi saya menuliskan gamma dari T ke Xt, Yt sedemikian sehingga dia untuk T-nya berjalan, misalkan dari 0 sampai tahingga, dia akan berjalan ke sana. Sedangkan untuk T-nya dari 0 menuju ke min tahingga, dia akan berjalan ke sana. Jadi ini adalah parametrisasi dari level set ini, gitu. Artinya apa? Artinya untuk setiap T harus berlaku F dari Xt, Yt itu sama dengan konstan. Betul ya? Karena dia adalah parametrisasi dari level set ini. Dan level set ini dikarakterisasi oleh Fx sama dengan konstan. Jadi untuk setiap T, Fxt, Yt-nya harus sama dengan konstan. Terus kenapa?
kita bisa turunkan. Kalau kita hitung turunannya sekarang terhadap T dari F, turunan dari konstan itu 0. Akibatnya turunan dari ini apa? Turunan dari ini adalah do F do X dikali dx dt plus do F do Y dikali dy dt sama dengan 0. Dan ini artinya gradien dari F dikali dengan dx dt dan dy dt harus sama dengan 0. Jadi kalau saya lihat di titik ini, dx dt dy dt adalah vektor singgung. Kita udah diskusikan itu tadi, bahwa dx dt dan dy dt itu vektor singgung. Dan di dot produkkan dengan gradien hasilnya 0. Berarti gradien dari f ini adalah fungsi yang atau vektor yang tegak lurus terhadap garis singgung ini. Entah yang ini atau yang ini. Terserah yang mana, tidak peduli, tetapi dia selalu tegak lurus ke sana. Apa artinya? Artinya vektor gradien ini selalu tegak lurus pada kurva ketinggian. Ya, gradien vektor ini selalu tegak lurus pada kurva ketinggian. Tadi saya sudah punya fungsi f x, y. Kalau saya gambar grafiknya akan ada di R3. Tapi kalau saya gambar kurva ketinggiannya C, grafiknya akan ada, kurva ketinggian ini akan ada di R2. Ya, kurva ketinggian yang ada di R2, grafiknya ada di R3. Tetapi kita harus catat di sini adalah apa? Bahwa kita tahu tadi kurva ketinggian dari faktor gradien dari F itu senantiasa tegak lurus pada kurva ketinggian ini. Ya, vektor gradien selalu tegak lurus pada kurva ketinggian. Nah, sekarang perhatikan grafik ini. Z sama dengan fx, y seperti ini. Saya akan definisikan sekarang. Saya akan bentuk sebuah fungsi baru. Fungsi yang mana? Sekarang fungsinya adalah capital F. Fungsi ini mempunyai variabel bukan hanya 2, tetapi 3, yaitu X, Y, dan Z. Bagaimana fungsi ini didefinisikan? Fungsi ini didefinisikan menjadi Z dikurangi dengan fx, y. Oke? Nah, kalau saya gambarkan kurva ketinggian atau level set, bukan kurva ketinggian karena bukan kurva lagi sekarang. Kalau saya gambarkan level set dari f, fx, y, z sama dengan konstan, dia akan hidup di R3. Persis seperti f kecil x, y, kalau saya hitung di C untuk konstan, dia akan berupa sebuah kurva di R2. Nah, sekarang saya akan punya f besar x, y, z sama dengan konstan. Dia akan mendefinisikan sebuah permukaan di R3. Khususnya untuk C sama dengan 0, saya akan punya sebuah permukaan di R3. Dan kalau fx, y, z sama dengan 0, berarti z sama dengan fx, y. Yang mana permukaan ketinggiannya, level setnya? Yang ini. Di R3 dan Z sama dengan fx, y. Berarti f besar x, y, z sama dengan 0. Seperti itu. Oke? Nah, sekarang saya punya titik x0, y0 di sini. x0, y0 di sini. Dan saya bisa bawa ke sini, ini z0-nya. Setuju? Saya punya sebuah titik pada kurva ketinggian x0, y0, dan z0. Ingat apa yang sudah kita turunkan tadi, bahwa vektor gradien selalu tegak lurus pada kurva ketinggian atau pada level setnya, pada permukaan ketinggian di sini. Jadi kalau saya hitung gradien dari f di titik x0, y0, z0 itu selalu tegak lurus pada
permukaan ketinggiannya, pada permukaan ketinggian ini, pada permukaan pada level setnya. Selalu tegak lurus pada level setnya. Jadi, kalau ini adalah level setnya, maka gradien dari F ini pasti adalah sebuah vektor yang tegak lurus, entah ke sana atau mungkin ke bawah. Seperti itu. Tapi dia selalu tegak lurus dengan ini. Oke? Paham? Nah, apa gradien dari ini? Kalau F-nya seperti ini, gradien dari ini adalah minus do F do X di titik X0, Y0. Minus do F do Y di titik X0, Y0. Turunan parsial terhadap X, turunan parsial terhadap Y, lalu turunan parsial terhadap Z. 1. Jadi ini adalah gradien dari F ini. Jadi ini adalah entah ini atau ini. Ini selalu tegak lurus pada kurva ketinggian. Jadi ini adalah X dikurangi X0, Y dikurangi Y0, Z dikurangi Z0. Jadi dia adalah himpunan dari titik-titik ini. Sini adalah X, Y, Z, maka vektor ini adalah vektor X dikurangi X0, Y dikurangi Y0, Z dikurangi Z0. Dan dia tegak lurus ke sini. Jadi persamaan ini adalah persamaan untuk bidang singgung dari kurva Z sama dengan fx-y. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi ketika saya katakan pada definisinya tadi bahwa ini merupakan persamaan bidang singgung, itu bukan hanya tebakan atau kemiripan dengan yang dulu, tetapi benar-benar dapat kita perlihatkan bahwa memang ini adalah persamaan bidang singgungnya. Kita diminta untuk mencari persamaan bidang singgung dari permukaan yang didefinisikan oleh permukaan ini. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z sama dengan 9 di titik 12,4. Yang pertama kita harus periksa tentunya adalah apakah benar titik ini terletak pada permukaan atau tidak. Ya, dan itu gampang untuk kita periksa. Kalau kita hitung, kita akan dapatkan di sini 1, kemudian plus 4, jadi hasilnya adalah 5. Kemudian kalau kita tambahkan dengan 4, hasilnya adalah 9. Berarti benar bahwa titik ini terdapat di dalam sana. Nah, secara geometris kita bisa melihat bahwa persamaan ini, ya, persamaan ini itu dapat ditulis menjadi Z sama dengan, sini aja deh, Z itu sama dengan 9 dikurang dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, seperti itu. Jadi kita akan punya sebuah paraboloida seperti ini dengan puncak di titik 9 dan kemudian level setnya kurang lebih adalah lingkaran-lingkaran seperti itu, ya. Nah, dalam hal ini kita akan menuliskan ini. Kita akan tuliskan sebagai fx, y. Jadi di sini kita akan definisikan fx, y itu sama dengan 9 dikurang dengan x kuadrat ditambah dengan y kuadrat, seperti itu. Lalu kemudian kita akan definisikan lagi sebuah fungsi f besar x, y, z yang tidak lain adalah z dikurangi dengan fx, y, seperti itu. Nah, kita harus bisa melihat bahwa permukaan paraboloida ini dia tidak lain adalah kurva ketinggian dari fungsi f. Kurva ketinggian dari fungsi f. Jadi permukaan x kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z sama dengan 9
itu adalah level set dari fx, y, z sama dengan 0 ya. Jadi kalau saya buat ini sama dengan 0, maka saya dapatkan z sama dengan fx, y ya, yang tidak lain adalah permukaan ini. Oke, dan kita punya satu sifat di sini yang penting. Saya beri bintang di sini bahwa gradien, vektor gradien grad f itu selalu tegak lurus level set. Dengan demikian, kalau saya punya yang kuning ini adalah bidang singgung pada level set di titik ini, maka vektor gradiennya akan tegak lurus pada bidang ini. Dengan kata lain, vektor ini yang adalah vektor normal pada bidang, dia adalah gradien dari f. Dan gradien dari f, kalau f-nya seperti ini, gradien dari f adalah minus do f do x, ya, minus do f do x, kemudian minus do f do y, kemudian turunannya terhadap z 1. Dan kita harus evaluasi di titik 1, 2, dan 4. Baik, kalau kita lihat f kecilnya itu adalah ini kan, berarti minus do f do x adalah 2x. Ya, turunan dari ini terhadap x adalah minus, kemudian karena di sini ada tanda minus berarti jadi 2x. Dan turunan parsial dari f terhadap y 2y, dan ini 1. Jadi kalau saya substitusikan titik 1, 2,4, maka vektor gradiennya adalah 2, 2, 1. Ini vektor gradiennya, dan dia harus tegak lurus pada bidang ini. Nah, untuk mencari persamaan bidangnya, saya ambil sebarang titik pada bidang yang saya namakan x, y, z. Tentunya dia adalah vektor ini. Oke, itu adalah vektor x, y, z. Dan kemudian saya punya vektor ini yang hijau. Ini tidak lain adalah vektor 1, 2, 4, sebab pangkalnya di 0,0 dan ujungnya ada di titik 1,2,4. Maka saya akan bisa menghitung vektor yang merah ini, dan vektor yang merah ini akan tergeletak pada bidang. Dengan demikian, saya akan dapatkan di sini vektor yang merah ini adalah x dikurangi dengan 1, kemudian y dikurangi dengan 2, dan z dikurangi dengan 4. Ya, jadi vektor yang merah ini tidak lain adalah vektor biru kurang vektor hijau. Vektor birunya adalah x, y, z dikurang dengan 1, 2, 4. Saya dapatkan seperti ini. Dan vektor yang merah itu tergeletak pada bidang. Dengan demikian, dia harus tegak lurus pada normal. Jadi harus tegak lurus pada vektor 2, 2, 1. Tegak lurus berarti dot produknya sama dengan 0. Dan dengan demikian saya dapatkan 2x kurang 1 plus 2 kali y kurang 2 min plus z kurang 4 sama dengan 0. Inilah persamaan bidang singgung dari itu. Dari contoh yang kita pelajari ini, ada satu hal yang sangat menarik yang mungkin dapat mempermudah cara kita mendapatkan persamaan bidangnya. Tentu kita masih ingat bahwa vektor gradien itu adalah vektor normalnya, dan tadi kita sudah hitung bahwa vektor gradiennya adalah 2, 2, 1. Vektor gradien ini didapat dengan menurunkan ini, fungsi f ini, terhadap variabel-variabelnya parsial. Terhadap x, terhadap y, dan kemudian terhadap z. Terhadap x, terhadap y, dan terhadap z, kemudian disubstitusikan titik 1, 2, dan 4. Dan tadi juga sudah kita perlihatkan bahwa dengan menghitung kenyataan bahwa vektor yang hijau, gradien ini, vektor normalnya, kalau didot dengan yang merah,
hasilnya sama dengan 0, saya akan dapatkan persamaan bidangnya dalam bentuk seperti ini. Tapi saya ingin ajak kita semua untuk elaborate lagi persamaan ini. Kita lihat di sini adalah 2x plus 2y plus 1 kali z sama dengan 0. Nah sekarang ini saya pindah ke sana. Berarti 2 kali min 1 pindah jadi 2 kali 1. Setuju ya? 2 kali min 2 pindah ke sana menjadi 2 dikali 2. Dan kemudian ini adalah 1 dikali dengan min 4 pindah ke sana jadi 4. Seperti itu. Nah kita kenali bahwa kalau begitu untuk mendapatkan sebuah persamaan bidang singgung, apa yang harus kita cari pertama kali tentu adalah persamaannya di titik mana. Misalkan di titik x0, y0, dan z0. Yang harus kita cari adalah vektor normalnya. Dan ini didapat dengan cara menghitung gradien f. Misalkan vektor normalnya adalah a, b, c, seperti itu. Ya, sudah saya perlihatkan bagaimana cara menghitungnya. Maka persamaan bidangnya adalah AX plus BY, perhatikan tuh, X, Y plus CZ sama dengan AX0 plus B, Y0 plus C kali Z0. Mungkin ini akan lebih mudah digunakan kalau kita tidak ingin lagi membayangkan geometri dari permasalahannya. Namun kalau saya pribadi, saya lihat bahwa dengan mengerti geometri ini, Anda tidak perlu sibuk menghafalkan rumus. Anda cukup mengerti logikanya seperti apa, dan Anda dapat tuliskan persamaan yang sama. Sebelum kita membahas apa yang dimaksud dengan nilai maksimum dan minimum dari fungsi dua peubah, ada baiknya kita mengulang sedikit tentang pengertian dari nilai maksimum dan minimum, khususnya untuk fungsi dengan satu peubah. Jadi f akan mencapai maksimum di x sama dengan x0 jika terdapat interval buka i yang memuat x0 sehingga fx itu lebih kecil sama dengan fx0. Ya, jadi fx di setiap x di i, fx itu lebih kecil daripada fx0. Jadi fx0 ini yang paling besar di antara semua x di i ini. Dan akan dikatakan mencapai minimum di x sama dengan x0 kalau fx-nya lebih besar daripada fx0 untuk setiap x di i. Nah, sebelum kita berbicara lebih jauh tentang ini, kita perlu berdiskusi sebentar tentang mengapa kita membutuhkan interval buka di sini. Jadi bayangkan sekarang saya punya sumbu koordinat seperti ini dan 0 tentunya ada di sini. Nilai f0 itu ada di sini. Nah, teorema ini mengatakan bahwa f akan mencapai maksimum di x sama dengan 0 dalam kasus ini di 0 jika ada interval buka yang memuat i. Jadi ada interval buka i yang memuat 0. Berarti saya punya interval buka seperti ini. Nah, siapapun nilai x di sini akan selalu lebih kecil dari f0. Jadi, kalau begitu nilai f-nya mungkin seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi selalu berada di bawah ini. Itu kalau dia maksimum. Berarti f0-nya maksimum. Sedangkan untuk kasus di mana f0-nya itu minimum, justru terbalik. Siapapun di sini adalah interval buka, siapapun x di sini nilainya itu selalu lebih besar daripada f0. Maka dia adalah nilai minimum di sini. Nah, kenapa kita perlu interval buka? Kalau kita ganti dengan interval tutup bagaimana? Kalau kita ganti dengan interval tutup, maka mungkin kita punya kasus 0 di sini, nilai f0-nya di sini, maka interval tutup i yang memuat x0 itu bisa saja berbentuk seperti ini. Dan kalau berbentuk seperti ini, artinya apa? Kalau misalkan untuk setiap x di sini nilainya lebih kecil, apakah berarti f0 itu maksimum? Belum tentu. Sebab kita tidak tahu apa yang terjadi di kiri 0. Mungkin saja f-nya seperti itu. Dengan demikian f0 bukan maksimum.
Sebab yang kita harapkan untuk maksimum tuh seperti ini. Jadi intervalnya perlu kita yakinkan bahwa dia adalah sebuah interval buka. Oke, sekarang kita akan masuk kepada senjata utama untuk kita memperlihatkan nilai maksimum atau minimum dari sebuah fungsi, yaitu uraian Taylor. Dan untuk mudahnya kita pilih uraian Taylor di sekitar 0. Kalau bukan di 0 ya gampang, tinggal kita geser saja, semua analisis ini masih berlaku. Ya, sebelum kita lanjutkan, saya sudah membuat sebuah ilustrasi di sini, yaitu apa? Untuk grafik yang putih ini, fx sama dengan x, sedangkan yang merah itu adalah gx sama dengan x kuadrat. Yang biru itu adalah hx sama dengan x pangkat 3, dan yang kuning adalah x pangkat alfa untuk alfa yang lebih besar dari 3. Apa yang kita lihat di sini? Yang kita lihat di sini bahwa di sekitar 0, nilai fx sama dengan x itu jauh lebih besar daripada x kuadrat, jauh lebih besar dari x pangkat 3, dan jauh lebih besar dari x pangkat alfa dengan alfa yang lebih besar dari 3. Jadi apa artinya? Kalau begitu, nilai ini akan jauh lebih kecil daripada ini kalau di sekitar 0. Nilai ini akan kalah oleh nilai ini. Nilai ini akan kalah oleh nilai ini. Nilai ini akan kalah oleh nilai ini, kalah oleh nilai ini, kalah oleh nilai ini, dan juga kalah oleh nilai ini. Jadi, kalau saya memperhatikan analisa saya hanya di sekitar titik 0, perhatikan, saya hanya perlu terdapat interval buka di I yang memuat 0 dalam hal ini. Jadi saya cukup punya sebuah interval, meskipun intervalnya sangat kecil, nggak masalah. Tapi yang penting ada interval ini. Di sekitar sini, nilai dari x pangkat alfa, x pangkat 3, x pangkat 2, semuanya jauh lebih kecil daripada x. Jadi saya bisa abaikan ini, dan kemudian mengganti tanda sama dengan ini dengan tanda hampiran. Kurang lebih ini seperti ketika kamu melakukan pembagian antara dua buah bilangan, kemudian mendapatkan bilangan desimal, sampai pada satu titik tertentu kamu bilang, oke, saya stop, saya buang sisanya yang belakang. Persis sama seperti ini. Seperti saya buang suku-suku yang belakang, suku-suku yang pangkat besar dalam hal ini. Jadi kurang lebih apa yang kita lakukan di sini adalah melakukan pembulatan. Nah, sekarang kita analisa apa yang terjadi untuk fungsi yang jauh lebih sederhana dari apa yang kita lihat tadi. Jadi, apa yang kita lihat di sini, grafiknya seperti ini. Ini x sama dengan 0, maka nilai fx itu adalah f0. Seperti itu. Ini f0-nya. Ya, ini F0-nya di sini, F0. Nah, suku berikutnya adalah f aksen 0, dan ini jauh lebih besar dari ini. Jadi apa yang terjadi di sini seakan-akan tidak mempengaruhi apa yang terjadi di sini, atau pengaruhnya sangat kecil terhadap di sini, terutama di dekat 0. Nah, kalau f aksen 0 itu positif, artinya apa? F aksen itu jangan lupa, F aksen itu kurang lebih adalah gradien garis singgung kan? Jadi kalau gradien garis singgungnya itu positif, berarti kan garis singgungnya seperti ini, betul nggak? Nah, garis singgungnya seperti ini yang positif nih, seperti itu. Nah, namanya gradien garis singgung, berarti grafik F-nya harus menyinggung ini dong. Jadi grafiknya kira-kira mungkin seperti ini, atau let's say mungkin seperti ini, gitu. Ada banyak lagi kemungkinan yang lainnya, tapi kita pilih saja seperti ini. Dua yang ini saja. Nah, apa artinya ini? Perhatikan bahwa di sekitar 0, yang di sebelah kiri dari 0, nilai fx-nya lebih kecil daripada f0. Dan yang di sebelah kanannya itu lebih besar dari f0. Jadi f0 tidak bisa jadi minimum. Kesimpulan kita yang pertama, kalau f aksen 0 positif, 0 tidak mungkin maksimum. Tidak mungkin maksimum atau minimum. Oke? Nggak mungkin seperti itu. Bagaimana kalau negatif sekarang? Kalau negatif situasinya mirip, hanya terbalik seperti itu. Berarti nilai F-nya akan mungkin, grafik F-nya mungkin seperti ini.
Jadi di sebelah kirinya nilai F-nya akan lebih besar. Dan di sebelah kanannya akan lebih kecil. Lagi-lagi kalau F aksen 0 itu lebih kecil 0, maka 0 tidak mungkin maksimum atau minimum. Ya, seperti itu. Nah, jadi apa? Kalau F aksen 0-nya positif, tidak mungkin maksimum. Kalau negatif, tidak mungkin maksimum atau minimum juga. Berarti satu-satunya harapan kalau kita mau mengatakan bahwa F0 ini adalah maksimum, haruslah F aksennya sama dengan 0. Jadi saya punya syarat yang pertama, F aksen 0 harus sama dengan 0. Dan ini definisi dari titik stasioner. Betul kan? Setiap kali kita mencari nilai maksimum atau minimum dari fungsi, yang pertama kali kita lakukan adalah menurunkan terhadap X satu kali. Dan kemudian membuatnya sama dengan 0. Mencari titik kritisnya. Sama dengan ini. Jadi ini adalah jadi syarat yang pertama. Nah, kalau syarat yang pertama sudah dipenuhi, berarti F0 aksen 0-nya sama dengan 0 di sana, berarti suku ini kan hilang nih. Nah, kalau suku ini hilang, Fx itu tidak lain adalah F0 ditambah sesuatu. Nah, kita tinggal lihat sesuatunya. Sesuatunya itu kan tergantung dari X kuadrat. Berarti apa? X kuadratnya itu selalu nggak pernah negatif. X kuadrat itu selalu positif atau 0. Nggak pernah negatif X kuadrat. Berarti kalau F double aksennya itu negatif, positif dulu aja ya. Kalau F double aksennya positif, berarti nilai Fx itu adalah nilai Fx itu di 0 adalah F0 lalu ditambah sesuatu. Berarti dia akan minimum F0-nya. Jadi kalau dua syarat ini dipenuhi, maka X sama dengan 0 adalah minima. Pembuat minimum. Seperti itu. Karena apa? Karena di sekitarnya selalu bertambah positif seperti itu. Sedangkan kalau F double aksen 0, 0 dan F aksen 0, 0 dan F double aksennya negatif, berarti suku ini selalu negatif. Jadi nilai Fx-nya adalah F0 dikurang sesuatu. Jadi nilainya adalah F0 lalu dikurang sesuatu. Dengan demikian dia merupakan titik maksima. Jadi X sama dengan 0 adalah maksima. Seperti juga definisi limit untuk fungsi dua peubah, kita coba dengan melakukan variasi dari definisi limit untuk fungsi satu peubah. Demikian juga turunan. Maka sekarang kita juga akan mencoba meniru teori yang sudah kita punya tadi untuk nilai maksimum dan minimum untuk fungsi satu peubah dan membawanya ke fungsi dua peubah. Seperti yang saya katakan tadi, senjata utama kita adalah polinom Taylor. Oleh karena itu, mari kita pertama kali membangun polinom Taylor untuk fungsi dua peubah. Secara mudahnya, polinom Taylor ini tidak lain adalah sebuah polinom di dalam dua peubah, X dan Y. Oleh karena itu, saya tuliskan saja bentuk polinom yang paling umum untuk fungsi dua peubah seperti itu. Dan tentu saya tambahkan titik-titik di sini. Artinya yang saya lihat di sini adalah uraian Taylor. Tapi kalau mau polinom berarti saya akan stop sampai di mana. Dan kita sampai di derajat tertentu. Nah, tadi kita sudah melihat bahwa ternyata kita cukup memperhatikan hanya sampai derajat yang kedua saja untuk membangun teori kita. Jadi kali ini pun juga sama. Saya hanya akan melihat kira-kira sampai orde yang kedua saja. Ini 3 lagi. 2 saja seperti itu. Ya. Nah, bagaimana mencari A0? A0 sangat gampang. Kita tinggal mensubstitusikan X sama dengan 0 dan Y sama dengan 0. Maka ini 0, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Jadi saya punya A0 sama dengan F00. Sangat sederhana. Bagaimana untuk mencari B1, B2, dan seterusnya? Mungkin B1 terlebih dahulu, saya bisa menghitung turunan parsial dari F terhadap X.
Dan tentunya ini adalah A0 konstanta, berarti kalau saya turunkan hilang, ini tinggal B1. Ini 0, ini menjadi 2C1X tambah C2Y. Dan lagi-lagi, kalau saya substitusikan 0,0, maka yang tersisa hanyalah B1. Berarti dari sini saya dapatkan bahwa B1 adalah turunan parsial dari F terhadap X di 0,0. Seperti itu. Dan dengan cara yang sama, saya bisa punya turunan parsial terhadap Y, maka sekarang yang hilang malah ini. Jadi B2-nya yang tersisa. B2 ini habis, ini menjadi C2X, kemudian itu menjadi plus 2C3Y. Dan lagi-lagi kalau saya substitusikan 0,0, maka saya dapatkan B2 di sini adalah do F do Y di titik 0,0. Jadi saya sudah punya A0-nya apa, saya sudah punya juga B1-nya apa, dan saya sekarang sudah dapatkan juga B2-nya. Bagaimana dengan C1, C2, dan C3? Ya, kalau begitu saya turunkan sekali lagi fungsi ini, do F do X terhadap X. Apa yang saya dapatkan? Do 2F do X 2. Dan kalau ini saya hitung turunannya terhadap X, ini habis tinggal 2C1. Dan ini juga 0. Berarti saya dapatkan di sini bahwa C1 adalah 1/2 dari do 2F do X 2 di titik 00. Seperti itu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan C2? Saya turunkan ini terhadap X dan kemudian terhadap Y. Sehingga ini habis, saya dapatkan C2. Dari sini saya dapatkan bahwa C2 haruslah do 2F do X do Y 0,0. Nah, di sini saya punya sedikit masalah. Yaitu apa? Bahwa C2 di sini juga bisa didapatkan dengan cara menurunkan ini terhadap X. Jadi saya punya do 2F do Y kemudian terhadap X, hasilnya juga C2. Jadi saya seperti punya dua definisi untuk C2. Nah, ini yang kemudian kita asumsikan harus sama. Oke, jadi ini syarat supaya F itu punya turunan di 0,0 adalah kalau turunan campur seperti ini, turunan parsial yang campuran seperti ini, dia ada dan kontinu dan harus sama di situ. Jadi ini harus sama, maka ini tidak akan terjadi konflik di sana. Dan terakhir, saya hitung turunannya sekali lagi terhadap Y, 2 kali yang ini, maka saya dapatkan 2C3. Sehingga saya dapatkan di sini bahwa C3 harusnya adalah 1/2 dikali dengan do 2F do Y2 di titik 0,0. Jadi apa yang dapat saya lakukan sekarang? Dari hasil ini saya dapat mengganti koefisien-koefisien di sini. A0 saya bisa ganti dengan F00. B1 dapat saya ganti dengan ini. Jadi di sini B1-nya saya bisa ganti dengan do F do X di titik 00 kali X. Dan B2 dapat saya ganti dengan ini. Sehingga saya ganti ini dengan di titik 00. Oke, ini habis, sudah selesai, saya tidak butuhkan lagi. Berarti sekarang C1-nya saya dapat ganti dengan ini. Nah, di sini kita lihat bahwa C1-nya kan mengandung setengah, C3 juga mengandung setengah. Jadi saya bisa bawa setengahnya keluar, kemudian mengganti C1 dengan do 2F do X2 di titik 0,0 seperti itu. C2 itu sebenarnya hasilnya adalah ini. Tapi kalau karena saya mau menggabungkan setengah di sini, maka C2-nya harus saya lengkapi dengan 2 do 2F
do X, do Y, dan kemudian ini saya bisa ubah menjadi do 2F, do Y2 di 0,0. Dan catat ya, meskipun ini di sini saya tidak menuliskan di 0,0, tapi semuanya ini harus dievaluasi di 0,0. Supaya bagus, saya ganti notasinya di sini dan di sini juga. Supaya sama, saya ganti di sini menjadi do 2F, do X2, dan di sini do 2F, do Y2, dan semuanya dievaluasi di 0,0. Dan inilah polinom Tyler order 2 untuk turunan, untuk fungsi dua berubah. Nah, perhatikan, kalau sekarang 0,0 itu saya tulis sebagai 0 vektor seperti itu, maka bentuk ini dapat kita sajikan menjadi lebih kompak lagi. Jadi fxy itu sama dengan f0 seperti itu, plus kemudian ini. Nah, ini tidak lain adalah apa? Ini adalah vektor gradien di 0. Nah, vektor gradien ini isinya apa? Do f, do x, do f, do y di 0 seperti itu. Kemudian didot dengan vektor xy seperti itu. Dan kita dapat tulis ini menjadi 1/2 dikali dengan bentuk ini, itu dapat kita tulis menjadi xy dikali dengan do 2f, do x2, do 2f, do x, do y, do 2f, do x, do y, dan do 2f, do y2 dikali xy seperti ini. Semuanya dievaluasi di x di 0 seperti itu ya. Nah, ini kamu tinggal pakai tambahan saja. Kalau nggak percaya ya lihat ini setengahnya kita biarkan ada di luar. Kita lihat sini x kali ini saya punya do 2f, do x2 kali x, betul. Kita lihat antara matriksnya, berarti ini dikali dengan ini, itu menjadi ini kali ini plus ini kali ini, berarti do 2f, do x, do y kali y. Ini adalah komponen pertama. Komponen kedua adalah ini kali ini. Saya punya di sini do 2f, do x, do y kali x plus do 2f, do y2 dikali y. Itu ini kali ini. Kemudian matriks ini kita kalikan lagi dengan xy. Dari situ kita lihat kalau saya kali x ini semuanya, saya punya ini akan jadi kuadrat xy. Kemudian ditambah dengan ini kali ini berarti xy, maka ini dengan ini sama, jadi dua kalinya muncul suku ini jadi sini yang ini. Jadi kita lihat awalnya penulisan ini adalah notasi yang lebih kompak daripada penulisan yang di atas seperti itu ya. Jadi kita dapat tulis itu tuh. Kita kenali sekarang bagian ini yang dikenali dengan nama bidang singgung. Di 0. Jadi kalau f-nya itu permukaan z sama dengan fxy itu seperti ini, dan ini titik nolnya, maka akan ini didefinisikan bidang singgung. Itu. Gradien ini kurang lebih adalah vektor normalnya, arah sananya didefinisikan oleh ini. Nggak sesederhana itu, harus melibatkan ini juga. Oke, kira-kira dia definisi bidang singgungnya sama dalam bidang singgungnya. Nah, ini adalah faktor tambahannya untuk mendapatkan suku kuadratnya. Ini yang dikenal dengan nama matriks turunan kedua, atau apa yang biasa dikenal dengan nama Hessian matriks. Kemarin kita sudah melihat juga bahwa
persamaan bidang singgung dari fungsi dua berubah permukaan yang didefinisikan oleh fungsi dua berubah Z sama fx y, Z sama dengan fx y, itu sama-sama bidang singgungnya didapat dengan menghitung minus do f do x min do f do y satu kali dengan x minus x0 y minus y0 dan z minus fx0, y0 sama dengan ini akan mendefinisikan kepada kita, memberikan kepada kita persamaan bidang singgung di titik x0, y0. Nah, kita perlu mengingat bahwa jadi kalau kurvanya, kalau permukaannya seperti ini di titik x0, y0 seperti ini, maka bidang singgungnya seperti ini, dan vektor normal ini itu tidak lain adalah vektor yang didefinisikan oleh ini. Nah, perhatikan bahwa bagian atas dari vektor normal itu tidak lain adalah negatif dari vektor gradien ini, ya. Ya, bagian atasnya kurang lebih kira-kira seperti itu. Nah, kalau misalkan kita berharap F mencapai maksimum di 0, maka bidang singgungnya persis seperti garis singgung tadi. Kita tidak mungkin punya garis singgung yang negatif, yang gradiennya negatif, nggak juga mungkin punya garis singgung yang gradiennya positif. Harus yang 0, dan yang 0 itu garis singgungnya mendatar seperti ini. Maka bidang singgung ini pun juga sama, nggak bisa yang miring ke sana, miring ke sana, miring ke situ, kemana, nggak bisa. Harus yang datar seperti ini. Dan kalau datar seperti ini, maka vektor normalnya sejajar dengan sumbu Z. Jadi vektor normalnya 0, 0, 1. Jadi persis seperti fungsi satu ubah, kita dapatkan syarat pertama untuk F mencapai maksimum di 0 adalah do F do X di 0 terus sama dengan do F do Y di 0 sama dengan 0. Itu menjadi syarat yang pertama. Dari hasil tadi, kita sekarang menuliskan bahwa syarat pertama untuk supaya F0 itu bisa maksimum atau minimum adalah do F do X di 0, 0. Dan do F do Y di 0 sama dengan 0. Akibatnya kalau kita syaratkan ini sama dengan 0, maka faktor ini tidak akan muncul lagi. Dapat kita abaikan. Maka F itu hanyalah ini ditambah dengan ini. Seperti itu. Ya. Nah, kita akan mempelajari secara khusus apa yang dilakukan, apa kontribusi dari benda ini. Seperti tadi, untuk mempermudah notasinya, saya mengganti Q menjadi matriks A, B, B, C, seperti itu. Di mana A-nya adalah do 2F, do X2, 0, do 2F, do X, do Y, C-nya adalah do 2F, do Y2. Seperti itu. Semuanya dievaluasi di 0. Nah, dengan ketabahan, kalau kamu lakukan perkalian ini kembali, maka kamu akan dapat setengahnya, boleh kita abaikan ya. Setengahnya nggak usah kita masukkan, tinggal yang itu saja. Maka saya akan dapatkan A X kuadrat ditambah 2B XY ditambah C Y kuadrat. Ini adalah bentuk kuadratik ini.
Ya, bentuk ini adalah kuadratik ini. Gampangnya saya tulis ini sebagai H. Oke, bentuk kuadratik ini. Nah, saya mau sederhanakan ini sekarang. Bagaimana cara menyederhanakannya? Well, saya ingin tulis ini menjadi A dikali dengan X kuadrat ditambah 2B per A kali XY ditambah C Y kuadrat. Ini hanya boleh saya lakukan kalau A tidak sama dengan 0. Syarat yang kedua muncul. A tidak boleh sama dengan 0. Kalau sekarang A tidak sama dengan 0, saya bisa tulis seperti ini. Ini dapat saya sederhanakan lagi lebih lanjut dengan menuliskannya di dalam kuadrat sempurna, yaitu B per AY kuadrat. Nah, sekarang saya tinggal menghitung balik. X kuadrat sudah ada, 2B per A XY sudah ada. Yang tidak ada adalah B per AY dikuadratkan. Jadi saya kurangi dengan yang sama, B kuadrat per A kuadrat kali Y kuadrat. Tapi ini di luar kurung, berarti harus kita kali dengan A lagi. Maka kuadratnya hilang. Dan di sini plus C Y kuadrat. Dan bentuk ini sekarang dapat saya tulis menjadi A dikali X plus B per A Y kuadrat plus ini saya samakan penyebut berarti menjadi AC dikurangi B kuadrat dibagi A. Harus dikali dengan Y kuadrat. Inilah si H-nya. Jadi bentuk ini tidak lain adalah H, dapat saya tuliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, setelah saya tulis dalam bentuk seperti ini, yang saya perlu lakukan tinggallah menganalisa nilai dari ini. Tugas kita sekarang tinggallah menganalisa apa yang terjadi dengan nilai H ini. Well, kita perhatikan bahwa ini adalah sesuatu yang kuadratik, jadi tidak pernah negatif. Ini juga adalah sesuatu yang kuadratik, jadi tidak pernah negatif. Berarti nilai dari H ini tandanya plus atau minusnya, negatif atau positifnya, benar-benar ditentukan oleh A dan oleh besaran ini. Ya, oleh A dan oleh besaran ini, AC min B kuadrat. Beberapa kasus. Yang pertama, kalau A positif dan AC min B kuadrat juga positif. Kalau ini yang terjadi, maka ini positif kali dengan sesuatu yang tidak pernah negatif, ini akan tidak pernah negatif. Ini positif dibagi positif akan tetap positif, dikali dengan sesuatu yang non negatif akan jadi non negatif. Non negatif tambah non negatif tetap non negatif. Maka H lebih besar sama dengan 0. Kasus yang kedua, kalau A-nya negatif tetapi AC dikurangi B kuadrat tetap positif. Berarti ini negatif nih. Kalau ini negatif, ini menjadi non positif. Ini. Karena ini non negatif dikali dengan yang negatif berarti jadi non positif, nggak bisa positif. Ini positif tapi dibagi dengan sesuatu yang negatif. Jadi ini negatif, berarti ini juga non positif. Non positif ditambah non positif. Maka saya punya di sini H lebih kecil sama dengan 0. Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalau A-nya positif, tetapi AC min B kuadrat itu negatif, ya, yang belum kita periksa kan itu. Berarti A-nya positif, ini negatif. Berarti yang di sini itu positif, non negatif, yang di sini itu selalu non positif. Jadi hanya ini seperti ada bagian yang plus, lalu ada bagian yang minusnya.
Ini menjadi tanda tanya, apa yang harus kita lakukan di sini. Demikian juga kalau kita balik kondisinya, A-nya negatif, kalau kita ganti A-nya negatif, dan AC min B kuadrat lebih kecil dari 0, seperti apa? Maka H-nya pun akan sama. Coba lihat, kalau negatif berarti ini negatif, yang ini akan jadi non positif. Yang ini negatif bagi negatif, positif. Berarti yang ini akan jadi positif. Jadi hanya akan punya sebagian yang negatif, lalu sebagian lagi yang positif. Seperti itu. Ya. Nah, jadi dengan kata lain, yang nomor 3 dan nomor 4 itu sama aja. A-nya tidak penting, yang menentukan adalah ini. Jadi kasus yang nomor 4 ini, nomor 3 dan 4 dapat saya gabung. Dan A-nya tidak ngaruh. Berarti saya tinggal melihat kasus yang ketiga. Kalau AC dikurangi B kuadrat negatif, ini seperti apa? Saya belum bisa diskusikan bentuknya seperti apa sekarang ini. Tapi kita lihat dulu yang ini sekarang. Ya. Dan yang 1 dan 2 jelas hanya positif. Yang 2 hanya negatif. Kalau hanya positif, artinya apa? Artinya nilai fx itu adalah f0 ditambah sesuatu yang positif. Berarti di sekitar 0 nilainya akan membesar ya. Seperti itu. Berarti ini berkorespondensi dengan 0 adalah minima. Sebab hanya positif. Jadi nilainya akan lebih besar. Ingat yang tadi tuh. Ini 0 nilainya, lalu selalu lebih besar seperti itu. Jadi dia adalah nilai minimum, kira-kira seperti itu. Ya, sedangkan kalau hanya negatif, maka ini akan menghasilkan 0 adalah maksima, seperti itu. Nah, yang menjadi PR sekarang bagaimana kalau AC min B kuadrat ini lebih kecil dari 0? Oke, mungkin kita harus sedikit membayangkan geometri dari persoalan ini, ya. Bayangkan ini adalah X plus B per A kali Y, itu mendefinisikan kalau saya punya sumbu X, sumbu Y, seperti itu, dia akan mendefinisikan sebuah garis yang melalui 0,0. Entah di mana garisnya. Nah, sembarangan aja gambarnya seperti itu. Sedangkan Y itu adalah arah di sini. Nah, kalau kasusnya seperti ini, entah pada arah ini H selalu negatif, pada arah ini H selalu positif. Jadi pada arah ini, pada arah yang ini nih, yang kuning, nilai F itu kurang lebih seperti, kalau saya boleh gambarkan di sini, nilai F-nya adalah F0, tapi hanya selalu negatif, berarti akan jadi seperti ini. Akan ada satu direction di mana F minimum di situ. Sedangkan di sini untuk Y-nya ini akan positif. Berarti kalau saya gambar arah lainnya seperti itu, pada arah ini nilai F-nya malah seperti ini. Jadi kita bisa bayangkan ya, ada satu arah di mana F-nya begini, nilai shape-nya seperti ini, ada satu arah di mana shape-nya seperti itu. Coba bayangkan, lihat. Ada satu arah di mana Y-nya seperti ini. Lalu ada satu arah lagi di mana Y-nya seperti ini. Jadi kurang lebih kita seperti mempunyai pada arah ini dia minimum, pada arah ini dia maksimum, seperti itu. Dan ini yang kita kenal dengan nama titik pelana. Seperti itu. F bukan maksimum, bukan minimum di sana. Ini kalau di fungsi satu peubah hampir, saya tidak bilang sama, tapi hampir sama dengan di sebelah kiri minimum, di sebelah kanan maksimum. Titik apa ini? Tidak tahu. Bukan maksimum, bukan minimum. Ini kebetulan adalah titik inklinasi. Tetapi dalam kasus ini kita tidak terlalu tahu apa yang di sini. Ini yang dimaksud dengan titik pelana, seperti itu. Dan titik ini sangat menarik, bentuknya akan jadi sangat menarik dalam hal ini.
Kesimpulan dari apa yang kita diskusikan tadi adalah sebagai berikut. Kita memiliki sebuah teorema yang kurang lebih mirip dengan uji turunan kedua untuk nilai maksimum dan minimum untuk fungsi satu peubah. Yaitu apa? Misalkan f memiliki turunan di titik x0, y0 dan kita definisikan matriks Q adalah matriks yang isinya adalah turunan-turunan kedua seperti ini. Dan titik x0, y0 adalah titik yang stasioner. Titik stasioner jika turunan pertamanya 0. Ya, do f do x 0, do f do y 0. Jadi kalau turunan pertamanya 0, maka dia titik stasioner. Lalu, kalau dia adalah titik stasioner dan turunan kedua terhadap x positif, padahal determinan dari Q-nya positif, maka x0, y0 ini merupakan titik minima. Ya. Dan kalau do 2f turunan keduanya terhadap x negatif, determinan Q-nya tetap positif, maka x0, y0 ini adalah titik maksima. Dan kalau determinan Q-nya negatif, maka x0, y0 ini adalah titik pelana. Bagaimana kalau determinan Q-nya sama dengan 0? Uji ini gagal. Kita tidak bisa pakai ini. Kita harus memperhitungkan juga suku-suku tingkat tingginya, yang pangkat 3, pangkat 4, dan sebagainya. Nah, untuk sementara bahan kita atau ilmu kita belum cukup untuk bisa menganalisa suku-suku yang lebih tinggi di situ. Sebagai ilustrasi dari apa yang kita perlihatkan tadi, kita lihat 3 buah fungsi di sini, f, g, dan h seperti ini. F adalah 2 minus x kuadrat plus y kuadrat. Dan kamu bisa hitung sendiri nanti matriks Q-nya di sini adalah apa matriks Q-nya di sini. Dan di sini juga matriks Q-nya dapat Anda hitung sendiri juga di sini, ya. Nah, tapi kira-kira grafiknya adalah ini. 2 kurangi x kuadrat tambah y kuadrat, kita akan punya bentuk paraboloida seperti ini, ya. Ya, jadi kalau dia nilai maksimum, ininya selalu negatif kan ya, minus dari sesuatu, ini nggak pernah positif, nggak pernah negatif, jadi minus dari ini akan selalu negatif, berarti nilainya selalu 2 dan sedikit di bawah dari situ. Nah, kalau kita hitung, kita lihat level setnya, level set itu kurang lebih seperti mengiris bidang ini dengan bidang-bidang yang sejajar dengan sumbu set, atau dengan bidang x, o, y. Atau sama saja dengan menuliskan ini sama dengan konstan untuk beberapa konstan. Kalau kita lihat, kalau kita tuliskan ini sama dengan konstanta, maka kita akan punya persamaan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 2 dikurangi konstanta tersebut. Jadi, kita akan punya keluarga lingkaran di sini. Bentuknya adalah semuanya lingkaran, x kuadrat ditambah y kuadrat. Jadi, kita akan dapatkan lingkaran di sini. Untuk fungsi g, kita akan punya 1 plus sesuatu. Dan ini adalah sesuatu yang nggak pernah negatif. Jadi f juga akan berkembang seperti itu. Nilainya di 0 adalah 1, kemudian nilainya akan selalu lebih besar dari 1 di sana. Dan kalau kita tuliskan ini sama dengan konstanta, dia juga akan jadi x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan k kurang 1. Lagi-lagi kita akan dapat family of circle di sini. Jadi kamu lihat bahwa nilai maksimum ataupun nilai minimum, keduanya akan memiliki bentuk level set yang kurang lebih sama. Yaitu sama-sama lingkaran yang konsentrik seperti itu. Bedanya apa? Untuk nilai maksimum, semakin ke dalam nilai f-nya akan semakin tinggi. Sedangkan di sini, semakin ke dalam nilai f-nya akan semakin rendah. Jadi di situ yang kita bisa lihat di mana perbedaannya adalah dengan melihat nilai k-nya. Bahwa semakin ke dalam, k-nya akan menjadi lebih besar. Sedangkan kalau di sini, ini fungsi yang x kuadrat minus x kuadrat tambah y kuadrat, kita akan lihat seperti ini tuh. Kalau pada arah y, dia adalah y kuadrat. Y kuadrat tuh bentuknya seperti itu. Dan pada arah x, dia bentuknya adalah min x kuadrat. Dan dia bentuknya adalah seperti itu. Maka kita akan dapatkan permukaan yang berbentuk seperti ini. Dan kalau kita gambar hiperbola level setnya, yaitu sama dengan konstanta, kita lihat itu adalah persamaan untuk hiperbola. Jadi kita akan dapatkan hiperbola seperti ini. Jadi perbedaannya untuk yang nilai maksimum atau minimum, ini keduanya adalah kalau diskriminan Q-nya positif. Kalau diskriminan Q-nya positif, maka level setnya akan berbentuk seperti ini. Sedangkan untuk yang diskriminannya negatif, berarti
level setnya akan berbentuk seperti ini. Itulah perbedaan yang utama antara fungsi-fungsi seperti ini. Sekarang kita akan bicara masalah nilai maksimum dan minimum dari fungsi f besar. Namun kita tidak akan meninjaunya di seluruh x, y di seluruh bidang, tetapi hanya untuk x, y yang terletak pada level set seperti ini. Masalah seperti ini dinamakan